Gadis itu harus memakai celana tebal 10 cm setiap hari. Untuk menghindari pemukulan ayahnya. Bahkan jika gadis itu datang bulan. Sang ayah masih tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Saat Merzai sedang mandi, sang ayah tidak segan-segan masuk. Katakan padanya terus terang bahwa dia miliknya. Kedepannya tidak boleh keluar, apalagi berhubungan dengan lawan jenis. Suatu hari, ketika sang istri sedang pergi, dia diam-diam berdiri di belakang pintu mengintip putrinya berganti pakaian. Setelah istri mengetahuinya, dia langsung mengingatkan bahwa itu adalah putri kandungnya. Dia sangat malu sehingga dia langsung marah pada istrinya. Melihat istrinya memprotes, dia segera mengeluarkan ikat pinggangnya dan memukulinya tanpa ampun. Sepertinya itu masih belum cukup. Dia membawa istrinya ke ruangan gelap. Minta dia untuk menanggalkan pakaiannya. Dan kemudian cambuk brutal. Merzai diam-diam menyaksikan semuanya melalui jendela. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Sang ayah adalah seorang pendeta terkenal di gereja. Memiliki kekuatan absolut. Tidak ada yang berani membantah apa yang dia katakan. Sang ibu selalu harus menelan kebenciannya di dalam. Tidak pernah berani melawan. Hanya untuk keselamatan ibu dan anak. Mereka tidak tahu berapa lama hidup yang tersiksa ini akan bertahan. Hari itu adalah pertama kalinya Merzai datang bulan. Dia dengan cepat berlari ke sungai untuk mencuci celananya. Hanya karena takut ayah mengetahuinya. Tapi ketika ibu melihat ini, dia berjalan mendekat dan memeluk Merzai. Ceritakan padanya tentang pengetahuan biologi. Katakan padanya untuk memastikan untuk tidak membiarkan orang tahu tentang ini. Merzai mengangguk, tapi kegelisahan masih terlihat jelas di wajah ibunya. Pada hari-hari berikutnya, sang ayah secara teratur mengawasi setiap gerakan gadis itu melalui jendela. Putriku telah dewasa. Bahkan lebih keterlaluan bahwa dia bahkan meminta putrinya untuk memandikannya. Sang ibu tercengang ketika dia melihat adegan ini. Dia diam-diam mengutuk orang menjijikkan itu di hatinya. Untuk mencegah suami menyentuh putrinya. Di malam hari, dia aktif menggoda suaminya. Tanpa diduga, dia dengan tegas menolak. Setelah itu, sang suami menjadi lebih berani. Untuk melindungi putriku. Dia pergi ke suaminya dan menceritakan semuanya. Tanpa diduga, dia mengangkat tangannya untuk memukulnya. Dan pukul baja untuk menyatakan bahwa dia berhak untuk menikmati perempuan. Kemudian sang suami mencabut cambuknya dan melampiaskan amarahnya.